Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Rifah Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan kepada teman-teman yang sebanggakan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas wawancara UMKM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Nabil Hafiz Arianto, lalu ada Fitriani, dan ada Ragil Asri Prameswari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke penjelasan yang pertama. Baik, yang selanjutnya gambaran umum. Usaha UMKM Ayam Geprek Sayang merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner yang didirikan oleh pengelola yang bernama Ikhwan Sujatmiko yang berdiri pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Usaha ini berkedudukan di wilayah Bandar Lampung. Usaha Ayam Geprek Sayang ini beralamat di Jalan Dewi nomor 18 Pidada 1, Panjang, Bandar Lampung. Maksud tujuan dari pendiri usaha ini yakni menjawab kebutuhan konsumen itu sendiri dengan menyediakan makanan nikmat dan berkualitas untuk semua kalangan, namun tetap ramah di kantong demi kepuasan para pelanggan. Siklus pengeluaran pada UMKM Ayam Geprek Sayang ini dimulai dari owner pergi ke pasar sepanjang dan mencari penjual, kemudian penjual menyiapkan bahan baku, yang kemudian penjual memberikan tagihan pembayaran, dan yang selanjutnya si owner melakukan pembayaran, dan yang terakhir adalah owner menyimpan bahan baku di dalam freezer. Kemudian flowchart siklus pengeluaran pada Ayam Geprek Sayang ini dimulai dari owner menentukan jenis bahan baku yang akan dibeli, kemudian si owner melakukan pembelian bahan baku. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu di pasar dan supermarket. Si owner memilih ke pasar dikarenakan di supermarket harga bahan baku relatif mahal. Dan yang selanjutnya, si penjual menyiapkan bahan baku dan memberikan tagihan pembayaran kepada si owner. Kemudian si owner melakukan pembayaran tagihan tersebut, dan yang terakhir adalah si owner menyimpan bahan baku di dalam freezer. Kelemahan pada siklus pengeluaran Ayam Geprek Sayang ini, ketika owner sering mengeluh terjadi kenaikan harga bahan baku, dan harga bahan baku setiap penjual itu berbeda-beda bergantung pada pengambilan keuntungan si penjual. Dan saran dari kami adalah sebelum si owner berbelanja ke pasar, seharusnya si owner itu mengecek persediaan bahan baku yang telah habis. Kemudian si owner membuat anggaran pembelanjaan agar pengeluaran kas itu sesuai dengan kebutuhan si owner tersebut. Kemudian sebaiknya si owner memilih penjual yang dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai langganan, sehingga besar kemungkinan ketika si owner belanja di tempat langganan tersebut akan mendapatkan diskon. Dan kami juga memberikan saran agar si owner tersebut dapat meningkatkan skill menawar barang agar si owner tersebut mendapatkan harga yang terbaik. Jadi dari saran tersebut kami membuat flowchart yang diawali dengan mengecek bahan baku, kemudian membuat anggaran, kemudian memilih penjual yang dipercayai, dan selanjutnya penjual menyiapkan bahan baku dan memberikan tagihan pembayaran kepada owner, dan selanjutnya si owner akan melakukan pembayaran, dan yang terakhir adalah si owner menyimpan bahan baku tersebut dalam freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Asri Prameswari, nomor NPM 20510300258. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi pada UMKM Ayam Geprek. Yang pertama itu ada alur siklus produksi. Mengolah daging ayam yang telah dibeli dari pasar panjang dan merupakan bahan yang berkualitas dengan memberi bumbu marinasi dan penepungan berkali-kali, lalu melalui penggorengan di dalam minyak panas. Sambal yang telah diolah menjadi sambal yang beraneka ragam rasa dan kepedasannya. Juga nasi yang telah dimasak dengan minyak sayur agar tidak cepat bau dan tahan lama sampai 10 jam. Setelah adanya flowchart siklus produksi, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart tersebut.
pertama, owner mengolah daging ayam yang telah dibeli dengan marinasikannya dengan bumbu. Yang kemudian, setelah melalui marinasi, selanjutnya ayam melalui pendepungan dengan cara 2 kali pencelupan air dan 3 kali pencelupan ke dalam tepung. Lalu ayam digoreng di dalam minyak panas selama 10-15 menit sampai ayam berwarna coklat kemasan. Lalu, cabai dan bawang yang telah dibeli dibersihkan lalu digoreng hingga layu. Setelah digoreng, cabai dan bawang diulek kasar dengan cobek. Lalu, ayam ditiriskan dan kemudian dihidangkan dengan sambal dan juga nasi yang telah ditanak dan beberapa lalapan. Selanjutnya yaitu alur siklus pendapatan pada UMKM. Untuk flowchart bisa dilihat di gambar. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pembeli memesan ayam geprek secara langsung atau menggunakan aplikasi delivery. Lalu pembeli dapat memilih menu ayam geprek sesuai menu yang sudah disediakan. Yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran secara tunai ataupun menggunakan e-money. Jika pesanan dilakukan secara langsung, penjual akan langsung memberikannya kepada pembeli. Sedangkan jika pesanan dilakukan secara online melalui aplikasi, pesanan akan diberikan kepada kurir. Setelah pesanan sudah jadi, kurir akan mengantarkan ke pembeli. Selanjutnya, kelemahan dari siklus pada UMKM tersebut. Yang pertama, tidak ada supplier atau pemasok tetap sehingga harga bahan baku tidak stabil. Lalu, alat masak yang masih standar rumahan dan belum standar produksi, dan juga tidak tersedianya makan di tempat karena belum ada fasilitas meja dan bangku dan hanya menerima pesanan take away. Lalu, tidak adanya kasir sehingga semua sistem pembayaran dan penerimaan masih dilakukan oleh si pengelola. Selanjutnya, saran untuk pengelola UMKM. Jadi yang pertama, sebelum membeli bahan baku, hendaknya membuat anggaran belanja dan memilih penjual yang dipercayai untuk menjadi langganan atau pemasok supplier. Yang kedua, dikarenakan tidak adanya kasir dalam usaha bisnis yang dijalankan saat ini, hendaknya pengelola memisahkan antara uang hasil pendapatan dengan uang pribadi agar dapat memudahkan dalam menghitung keuntungan dan kerugian serta lebih mudah dalam mencatat dalam laporan keuangan.